Selamat datang kembali di sesi kita. Hari ini kita mau kupas tuntas satu sumber menarik nih dari buku Mindset-nya Carol Dweck. Yap, betul. Buku yang fenomenal ya. Iya kan? Fokus kita tuh soal dua cara pandang ini. Fixed mindset atau pola pikir tetap sama growth mindset, si pola pikir berkembang. Gimana sih dua hal ini bisa jadi kunci sukses atau malah sebaliknya gitu? Pengaruhnya ke pencapaian, hubungan, bahkan cara kita hadapi masalah sehari-hari. Betul sekali. Intinya sumber ini mau bilang kalau bakat itu bukan segalanya loh. Yang penting itu justru keyakinan kita sendiri. Nah, kita coba urai bareng ya. Gimana sih fixed dan growth mindset ini bekerja dan apa artinya buat Anda semua? Oke, siap. Kita mulai dari bedanya yang paling dasar deh. Di buku itu kan ada contoh menarik soal anak-anak dikasih teka-teki sulit ya. Iya, ingat. Ada yang semangat, wah tantangan. Tapi ada juga yang malah, merasa terancam. Kayak itu bukti kalau dia nggak pinter. Nah ini langsung kelihatan ya beda jalurnya. Persis, itu dia inti fixed mindset. Dia percaya kalau kualitas dasar kayak intelijensi, bakat, itu udah paten. Udah segitu aja, nggak bisa diubah. Akibatnya, ya hidupnya fokus buat ngebuktiin diri terus. Kelihatan pintar, kelihatan jago, gitu deh. Nah, sebaliknya, kalau growth mindset, dia percaya kualitas tadi itu bisa dikembangin. Lewat apa? Ya lewat usaha, dedikasi, belajar strategi baru, pengalaman. Buat mereka, tantangan itu bukan ancaman ya, tapi malah kesempatan buat tumbuh. Gitu. Nah, contoh soal hari yang buruk itu kena banget deh. Dapat nilai C+, kena tilang parkir, terus dicuekin temen pula. Yang fixed mindset langsung drop, mikir, aduh gagal total deh gue. Rasanya dunia runtuh kan? Ya, lumpuh gitu ya rasanya. Tapi yang growth mindset, ya kesel sih pasti, tapi reaksinya beda. Dia mikir, oke, ini kenapa ya? Mungkin strategi belajarku kurang pas. Atau lain kali parkir harus lebih hati-hati nih. Terus mungkin perlu ngobrol baik-baik sama temen. Fokusnya ke solusi, ya. Betul. Bukan ke label gagal yang nempel gitu aja. Nah ini nunjukin insight penting nih dari sumber ini. Reaksi Anda sama kemunduran kecil sehari-hari itu cermin kuat mindset Anda. Bukan kejadiannya, tapi narasi di kepala Anda pas kejadian itu yang nunjukin Anda siap tumbuh atau malah kejebak di pembuktian diri. Dan ini bukan sifat permanen ya, tapi keyakinan. Itu penting. Banget. Dan enaknya, keyakinan itu bisa diubah. Itu poin utamanya. Oke. Menarik nih kalau soal keyakinan. Terus, apa ini ngaruh juga ke cara kita menilai diri sendiri? Katanya ada hubungannya ya? Iya, ada. Justru katanya nih orang dengan growth mindset itu cenderung lebih akurat loh nilai kemampuan dirinya. Oh iya, kok bisa gitu? Karena mereka butuh info jujur. Termasuk soal kelemahan mereka ya kan. Supaya apa? Ya supaya bisa belajar dan berkembang. Kalau yang fixed mindset, wah seringnya malah nyaring realitas. Atau bahkan mendistorsi kenyataan. Demi apa? Ya demi jaga ego, biar nggak kelihatan kurang mampu. Ah, masuk akal. Makanya di studi anak SMP itu, pas pelajaran makin susah, yang growth mindset nilainya malah bisa naik. Iya, karena mereka nggak takut ngaku kalau belum paham. Mereka cari cara belajar baru. Sementara yang fixed mindset malah turun ya nilainya. Mungkin karena takut kelihatan nggak bisa atau cuma ngandelin hafalan. Bisa jadi. Dan ini nyambung juga ke soal pujian loh. Ternyata cara kita muji anak itu krusial banget. Gimana tuh maksudnya? Sumber ini ngasih warning keras soal pujian ke kecerdasan. Kayak, wah kamu pinter banget sih. Nah ini hati-hati. Ternyata pujian kayak gitu malah bisa dorong fixed mindset. Anaknya jadi takut ambil tantangan. Kenapa? Ya takut gagal dan kelihatan nggak pinter lagi. Wow, jadi niat baik muji malah bisa salah sasaran ya. Ini lumayan bikin kaget sih. Terus, pujian yang bagus gimana dong? Pujian ke prosesnya, ke usahanya. Misalnya, wah kamu pasti kerja keras ya buat ini, atau strategi yang kamu pakai tadi bagus banget. Pujian kayak gitu justru numbuhin growth mindset, karena yang dihargai itu perjuangannya, proses belajarnya, bukan sekedar label pinter yang bisa hilang. Oke. Ini mengubah cara pandang soal potensi juga dong ya? Betul, fixed mindset mikirnya potensi itu ya, bisa diukur sekarang, kayak tes IQ gitu. Sekali tes, ketahuan potensinya segitu. Sementara growth mindset,
Kalau growth mindset lihatnya beda. Potensi sejati itu nggak diketahui pasti sekarang, dia terus berkembang. Kayak cerita Darwin atau Tolstoy itu kan, waktu kecil biasa aja, tapi karena dedikasi, mereka jadi luar biasa. Di olahraga juga gitu ya polanya. Ada atlet yang bakat alami kayak Billy Bean, tapi pas gagal, rapuh banget. Iya, bandingin sama Michael Jordan atau Jackie Joyner-Kersee. Mereka justru lihat kegagalan itu, pemicu buat kerja lebih keras lagi. Kata John Wooden, pelatih legendaris itu, karakter sejati lahirnya dari growth mindset. Ini nyambung ke bisnis juga dong berarti. Gagalnya Enron itu kan katanya terkait budaya talent mindset ya? Iya, itu contoh ekstrimnya. Budaya yang terlalu fokus sama bakat bawaan itu malah bisa memupuk fixed mindset. Karyawan jadi takut salah, takut ngaku kurang. Terus kalau contoh yang bagus gimana? Pemimpin yang growth mindset. Nah, pemimpin hebat kayak di studi Good to Great atau sosok macam Jack Welch, Lou Gerstner, mereka beda. Mereka bangun budaya growth mindset. Artinya, mereka nggak anti kritik, malah dorong orang belajar dari kesalahan, fokus kembangin tim, dan nggak kena penyakit CEO yang merasa paling bener. Wah, dampaknya luas banget ya. Sampai ke hubungan personal juga nih pasti. Gimana tuh kalau di hubungan? Oh, jelas banget, gede dampaknya. Yang fixed mindset itu cenderung nyari pasangan sempurna yang bisa validasi dia. Dan mikirnya, kalau emang jodoh ya, hubungan harus mulus saja, gitu, tanpa perlu usaha keras. Terus kalau ada masalah? Nah itu dia, kalau ada konflik atau masalah, dianggapnya tanda nggak cocok. Ujung-ujungnya gampang nyalahin pasangan. Waduh, beda banget sama growth mindset ya? Beda jauh. Yang growth mindset lihat hubungan itu dinamis, sesuatu yang bisa tumbuh, bisa diperbaiki bareng-bareng. Masalah itu dilihat sebagai, kesempatan buat saling ngerti lebih dalam, buat komunikasi, buat dukung pertumbuhan masing-masing. Gak cuma di percintaan, di pertemanan, cara hadapi penolakan, bahkan bullying juga gitu polanya. Lalu, mindset ini datanya dari mana sih? Apa kita udah lahir bawa salah satunya? Nah, sumber ini nekenin banget kalau mindset itu sangat dipengaruhi pesan yang kita terima dari kecil. Dari orang tua, guru, pelatih. Bukan cuma lewat pujian tadi ya, tapi juga cara mereka kasih kritik, cara mereka nentuin standar, terus gimana respon mereka pas kita gagal. Jadi pesan yang fokus ke proses, usaha, strategi, perbaikan, istilahnya growth feedback. Itu yang penting ya? Banget. Itu yang numbuhin growth mindset, bukan pesan soal bakat atau pintar doang. Tapi kabar baiknya, katanya mindset ini bisa diubah ya. Di buku itu kan ada semacam workshopnya gitu. Iya bisa, memang nggak gampang sih ya. Kadang fixed mindset itu rasanya udah kayak bagian diri kita, sumber harga diri malah. Betul juga. Tapi perubahan itu mungkin. Kuncinya mulai dari sadar dulu. Mindset kita yang mana sih yang dominan? Terus paham kalau otak kita itu kayak otot, bisa dilatih. Nah habis itu, secara sadar kita pilih dan pakai strategi growth mindset pas hadapi tantangan, kritik, atau kegagalan. Ini soal pilihan kerangka berpikir sih intinya. Mau terus di mode hakimi dan dihakimi, atau pindah ke mode belajar dan bantu belajar. Jadi kesimpulan utamanya jelas banget ya. Keyakinan kita soal kemampuan diri itu bukan takdir, bukan ukiran batu, tapi lebih kayak, taman yang bisa kita rawat, kita kembangkan. Sumber Anda ini ngasih peta sama alatnya. Nah sih dalam hidup Anda sekarang yang paling butuh latihan mindset ini. Dan satu langkah kecil aja, yang konkret, apa yang bisa Anda mulai lakukan hari ini untuk melatihnya? Wah, pertanyaan bagus banget buat direnungkan. Terima kasih sudah menyimak sesi analisis kita kali ini ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.